Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang super penting di era sekarang. Pemasaran digital atau digital marketing, mungkin banyak dari kalian yang sering dengar istilah ini. Tapi apa sih sebenarnya artinya, dan kenapa ini bisa jadi kunci sukses bisnis di zaman sekarang? Yuk, kita bedah tuntas semuanya dalam 10 menit ke depan. Secara sederhana, pemasaran digital adalah semua usaha promosi produk atau jasa yang kita lakukan lewat internet. Tujuannya simpel, menjangkau lebih banyak orang, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Menurut pakar pemasaran Kotler dan Keller, ini adalah cara kita berkomunikasi, promosi, bahkan menjual produk lewat perangkat elektronik. Jadi, setiap kali kamu lihat iklan di Instagram, dapat email promo, atau cari barang di Google, itu semua adalah bagian dari pemasaran digital. Lalu, apa sih tujuan utama dari pemasaran digital? Pertama, untuk meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek, biar makin banyak orang tahu tentang brand kita. Kedua, jangkauannya luas banget, bisa sampai ke seluruh dunia. Ketiga, tentu saja untuk meningkatkan penjualan. Keempat, kita bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen lewat interaksi langsung di media sosial. Kelima, semua hasilnya bisa diukur dengan data. Dan yang terakhir, biayanya jauh lebih hemat dibanding pasang iklan di TV atau koran. Pemasaran digital itu punya beberapa karakteristik unik. Pertama, sifatnya interaktif. Artinya, ada komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Kamu bisa bales-balesan komen kan? Kedua, terukur. Kita bisa tahu persis berapa orang yang lihat, klik, sampai membeli produk kita. Ketiga, bisa dipersonalisasi. Iklan yang kamu lihat bisa disesuaikan dengan minat dan hobimu. Keempat, semuanya serba cepat dan real time. Informasi bisa menyebar dalam hitungan detik, dan yang pasti, biayanya sangat efisien. Sekarang, mari kita masuk ke komponen-komponen utama dalam pemasaran digital. Anggap saja, ini adalah senjata-senjata yang bisa kita pakai. Yang pertama dan paling dasar adalah website atau blog. Ini adalah rumah digital kita, pusat dari semua informasi. Di sini, kita bisa taruh profil perusahaan, katalog produk, dan jadi tempat untuk transaksi. Punya website yang profesional itu penting banget untuk membangun kepercayaan. Selanjutnya, ada yang namanya SEO atau Search Engine Optimization. Ini adalah seni membuat website kita muncul di halaman pertama Google saat orang mencari sesuatu yang relevan. Misalnya, saat orang ketik kedai kopi enak di Jakarta, website kita muncul di urutan atas. Ini gratis, tapi butuh proses dan strategi yang matang. Kalau mau yang lebih instan, ada SEM atau Search Engine Marketing. Ini adalah iklan berbayar di mesin pencari seperti Google Ads. Dengan SEM, website kita bisa langsung nangkring di posisi paling atas halaman pencarian dengan kata kunci tertentu. Tentu saja, kita harus bayar untuk setiap kliknya. Kemudian, ada yang paling kita akrab setiap hari, social media marketing. Ini adalah promosi lewat platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lainnya. Media sosial itu kuat banget untuk membangun komunitas, berinteraksi langsung dengan audiens, dan membuat brand kita jadi lebih dikenal. Selanjutnya ada content marketing. Ini bukan soal jualan langsung, tapi tentang membuat dan membagikan konten yang bermanfaat, menarik, dan relevan untuk audiens. Bisa dalam bentuk artikel blog, video tutorial, podcast, atau infografis. Tujuannya adalah membangun kepercayaan, sehingga saat mereka butuh produk, brand kita yang pertama kali mereka ingat. Lalu ada email marketing. Mungkin kedengarannya jadul, tapi ini super efektif untuk menjaga hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Kita bisa kirim newsletter, info produk baru, atau diskon spesial langsung ke inbox mereka. Ini cara yang bagus untuk membangun loyalitas pelanggan. Berikutnya, influencer marketing. Ini adalah strategi bekerja sama dengan tokoh atau figur publik di media sosial yang punya banyak pengikut. Kenapa ini efektif? Karena pengikut mereka cenderung percaya dengan rekomendasi dari idolanya. Sebuah ulasan positif dari influencer bisa mendatangkan banyak pelanggan baru. Ada juga affiliate marketing. Ini seperti punya tim penjualan tanpa harus menggaji mereka. Kita bekerja sama dengan pihak lain atau afiliasi
yang akan membantu mempromosikan produk kita. Mereka akan dapat komisi setiap kali ada penjualan yang berasal dari link unik mereka. Win-win solution kan? Jangan lupakan juga online advertising atau iklan digital secara umum. Ini mencakup iklan banner di website berita, iklan video sebelum nonton YouTube, atau iklan pop-up. Platform seperti Google Ads dan Meta Ads, Facebook, dan Instagram Ads adalah pemain utamanya di sini. Terakhir, ada e-commerce dan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Platform ini sudah jadi bagian hidup kita. Mereka memudahkan konsumen untuk membeli produk kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang ke toko fisik. Bagi penjual, ini adalah etalase raksasa untuk menjajakan produknya. Nah, setelah tahu semua senjatanya, gimana cara menyusun strateginya? Pertama, kita harus tentukan target pasar kita secara spesifik. Siapa mereka, umurnya berapa, tinggal di mana, apa minat mereka. Semakin spesifik, semakin baik. Kedua, bangun kehadiran digital yang solid, buat website yang bagus, dan aktif di media sosial yang relevan dengan target pasar kita. Ketiga, buat konten yang menarik. Konten adalah raja. Buatlah sesuatu yang informatif, menghibur, atau inspiratif. Keempat, manfaatkan data dan analitik. Pelajari data dari Google Analytics atau insight media sosial untuk tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dengan data, keputusan kita bukan lagi berdasarkan kira-kira. Kelima, optimalkan penggunaan iklan berbayar. Pilih platform yang tepat dan atur anggaran dengan bijak, agar tidak boncos. Dan yang paling krusial, tingkatkan pengalaman pelanggan atau customer experience respon yang cepat, pelayanan yang ramah, dan komunikasi yang personal adalah kunci untuk membuat pelanggan senang dan kembali lagi. Tentu saja, pemasaran digital juga punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, biayanya lebih murah, jangkauannya global, hasilnya terukur, dan kita bisa berinteraksi langsung dengan konsumen. Tapi, kekurangannya juga ada. Persaingannya sangat ketat. Ada risiko keamanan data. Butuh keahlian khusus untuk mengelolanya. Dan reputasi brand bisa cepat hancur hanya karena beberapa komentar negatif. Jadi, kita harus selalu waspada dan terus belajar. Itulah rangkuman lengkap tentang dunia pemasaran digital. Ini adalah bidang yang sangat dinamis dan terus berkembang. Kunci suksesnya adalah kemauan untuk terus belajar, beradaptasi, dan mencoba hal-hal baru. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang jelas buat kalian semua. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.